Shalom jemaat Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Choose Your Story. Choose your story. Pilihlah kisah hidupmu. Bilangan pasal 31 ayat 2, lalu loncat ayat 7 sampai 8. Lakukanlah pembalasan orang Israel pada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor, dibunuh mereka dengan pedang. Nah saudara, di zaman Musa yang penuh dengan pengurapan Tuhan, hal-hal supranatural menyertai kehidupan Musa. Makanya Musa menjadi pemimpin yang sangat terkenal, orang yang hebat sekali. Tetapi jangan salah, di lain cerita juga ada seorang yang sakti mandraguna menurut bangsa Moab pada saat itu, orang-orang yang ada di sana yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Bileam anak Beor, Bileam bin Beor. Seorang nabi yang punya kesaktian adalah waktu dia mengucapkan berkat, berkat turun, mengucapkan kutuk, kutuk turun. Nah, itu sangat terkenal sekali, saudara ya. Jadi kalau bisa dibilang Bileam adalah lawan yang sepadan dalam hal kesupranaturalan. Makanya Bileam diundang oleh Raja Balak untuk mengutuk Musa dan seluruh pasukan Israel. Tapi saudara, setiap kita harus memilih ending dari cerita hidup kita. We have to choose our story. Apakah kita memilih menjadi seorang bernama Bileam? Bagaimana dia menjadi hamba upahan? Atau kita memilih untuk menjadi seorang bernama Musa yang menjadi hamba Allah, bukan hamba upahan. Di akhir hidupnya Musa mengalahkan Midian dan kemenangan besar diraihnya. Dan bagi Bileam apa? Dia mati di tangan bangsa Israel dan namanya hanya dikenang sebagai pembuat kejahatan karena perihal perempuan-perempuan yang dikawin campur sehingga membuat Israel berdosa. Jadi kita perlu tahu bahwa waktu Bileam setelah selesai tidak bisa mengutuk bangsa Israel karena Tuhan sudah berkata bangsa Israel adalah bangsa yang sudah diberkati. Bileam itu memberikan satu ide. Idenya apa? Perzinahan. Karena dia tahu, dia nggak bisa diserang. Bangsa Israel nggak bisa diserang dengan cara dari luar. Tetapi mereka bisa diserang dari cara dari dalam, yaitu waktu mereka berbuat dosa, ada celah. Nah jadi Bileam menganjurkan untuk terjadinya kawin campur. Nah, waktu kawin campur itu terjadi, penyembahan berhala masuk. Waktu penyembahan berhala masuk, maka orang Israel mulai tidak lagi fokus kepada Allah, tetapi mereka mulai fokus kepada berhala-berhala. Otomatis celah terbuka. Celah terbuka, perlindungan Tuhan tidak bisa sepenuhnya terjadi. Apa yang terjadi? Bangsa Israel mudah dikalahkan. Ide dari siapa? Bileam. Kita harus memilih ending cerita hidup kita. Seorang penulis buku terkenal bernama Stephen Covey berkata, kalau kamu mau tahu bagaimana kamu hidup, lihatlah dari belakang, artinya dari ending hidupmu. Lihatlah bahwa engkau ada dalam acara kematianmu, kau lihat siapa yang hadir. Kalau yang hadir adalah orang hebat, menangisi kepergianmu dan banyak orang hadir, artinya demikian kita harus bijak menjadi orang waktu kita hidup. Tetapi kalau ternyata di sana tidak ada seorang pun yang hadir, atau hanya sedikit orang, dan tidak ada yang menangisi kepergian kita, berarti hidup kita betul-betul tidak berarti. Selama hidup kita tidak menjadi berkat buat orang. Mari kita pilih ending cerita hidup kita. Setiap kita yang berhak menentukan ending cerita hidup kita. Apakah kita mau terkenal dengan julukan yang sukses, ya, orang yang berhasil, dicintai, dikasihi? Berarti kita harus memilih bagaimana kita hidup. Atau kita mau dikenal sebagai orang yang memberontak, preman, si pemfitnah, si penjahat, si pemberontak, si pencuri, apapun itu. Bagaimana ending cerita hidup kita? Siapa? Kita mau dikenal dengan siapa? Kita mau dikenang dengan siapa? Biarlah kita yang memilih hari ini ending cerita hidup kita. Saya berdoa setiap kita memilih yang benar. Memilih ending cerita hidup kita adalah dikatakan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidupnya berkenan.
orang-orang yang menjaga imannya sampai detik akhir hidupnya. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami, menegur kami. Biar hari ini Tuhan, Engkau yang melimpahi kami dengan kasih karunia-Mu, untuk kami boleh terus berjalan di dalam rencana-Mu. Bukan memilih hal-hal yang duniawi. Kami mau Tuhan, kami memilih hal-hal yang rohani, menuntaskan apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kami. Tuhan, kami mau memilih ending hidup kami adalah ending yang benar. Itu ending sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong berikan kasih karunia-Mu, supaya kami terluput dari kami melakukan kejahatan di mata-Mu, tapi kami melakukan yang benar, yang baik, senantiasa di mata-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua kegiatan mereka yang mereka kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan, jadikan mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.